Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 10 Guru Dharma episode 1221 dengan judul Senang mendapatkan manfaat besar dengan mendengarkan sutra menakjubkan. Dikarenakan orang yang menegakkan sutra itu, praktik berjasa pahala darinya belum sempurna. Seandainya menerima hujatan, apa yang dipelajari akan ditinggalkannya. Jadi adalah kesalahan berat. Sebaliknya, jika dipuji dan dihormati, akan berhasil dalam hal ilmu dan kebajikan yang dipraktikannya. Ini artinya, dengan manfaat dan kerugian pada kedua belah pihak, mesti berhati-hati. Bersungguh hati, melihat dan menyerapnya ke dalam batin untuk dihayati. Naskah sangat mendalam. Makna sebenarnya sederhana, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari juga perlu mewariskan hingga masa depan, sehingga Dharma dapat berlanjut selamanya di dunia. Oleh itu, setiap orang harus bersungguh hati dalam mendengar sutra, dikarenakan orang yang menegakkan sutra itu, praktik berjasa pahala darinya belum sempurna. Sebelumnya, pernah mengatakan kepada semua orang pahala kebajikan dari menegakkan sutra. Karena Buddha Dharma dapat diwariskan kepada generasi masa depan, Buddha Dharma dapat menyelaraskan langit dan bumi. Menyelaraskan 4 unsur utama karena ini adalah prinsip kebenaran. Buddha Dharma adalah prinsip kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta, termasuk iklim. Manusia hidup di antara langit dan bumi. Iklim langit dan kedamaian bumi bergantung pada dunia manusia. Saat cuaca cerah dan tanah aman, itu merupakan berkah di dunia. Berkah di dunia ini adalah berkah yang diciptakan diri sendiri. Jika sebaliknya, kebalikan dari berkah adalah bencana. Apakah kita ingin menciptakan berkah atau bencana? Apa yang dapat dijadikan berkah? Dengan berbuat kebaikan, melakukan kebaikan, dan mendapatkan berkah. Jika berbuat keburukan akan menciptakan bencana. Oleh karena itu, perbedaan antara bencana dan berkah diciptakan oleh kita manusia di dunia. Bagaimana menciptakan berkah di dunia? Maka kita membutuhkan nilai kebenaran. Nilai kebenaran dari Buddha Dharma mengajar kita hingga sangat mendetail. Menganalisis untuk kita secara mendalam, sungguh sangat dalam dan halus, membuat kita dapat memahami prinsip kebenaran dari alam semesta dan dunia. Jika kita bersungguh hati, Buddha Dharma yang sangat halus ini akan mempengaruhi kebenaran sejati yang ada langit dan bumi. Bagaimana kita bisa tidak bersungguh hati? Di manakah prinsip kebenaran ini? Di dalam kitab sutra. Buddha membabarkan ajaran besar dari kendaraan tunggal, yakni sutra teratai. Ini merupakan harapan mendasar dari Buddha, niat awal setelah dia mencapai pencerahan. Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaannya Tathagata. Ketika Buddha pertama mencapai pencerahan, kondisi batinnya pertama yang dihayatinya adalah semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaannya Tathagata. Sayangnya, sebersit niat kebodohan dari para makhluk terus direplikasi
terakumulasi dari kehidupan ke kehidupan, menciptakan begitu banyak kebodohan. Sudah demikian tebal menutupi sifat pencerahan dari tata gata. Sifat pencerahan dari tata gata selamanya ada, hanya saja telah ditutupi oleh demikian banyak lapisan kebodohan. Tabiat kita para makhluk terus berada dalam kebodohan, membuat tabiat kita harus menciptakan kekuatan karma. Inilah hidup kita terbalik. Bagaimana untuk membetulkan hidup kita ini, membangkitkan sebersit niat ini, perilaku akan menjadi benar. Berharap kita bersungguh hati untuk menghayatinya, sehingga Buddha terus menginginkan membagikan niat pertama dari pencerahannya, membuat semua orang bisa bersama-sama mencapai pencerahan pada waktu yang sama. Sayangnya, ini tidaklah mudah bagi para makhluk, sehingga tabiat yang terakumulasi telah menjadi keras dan sulit untuk ditaklukkan. Buddha hanya dapat menggunakan kesabaran dan cinta kasih untuk mengembangkan kebijaksanaannya. Belas kasih dan kebijaksanaan diterapkan secara bersamaan selama lebih dari 40 tahun. Membimbingnya dengan sabar dan sistematis, namun waktu tidak menunggu siapapun. Waktu demikian terus berlalu, Buddha menunggu pencerahan dari para makhluk. Menerima ajaran, namun masih tetap sangat sulit. Waktu terus berlalu. Buddha tidak boleh tidak membabarkan, karena Buddha sudah memasuki usia tua. Jika tidak dibabarkan, maka tidak ada orang tahu akan harapan mendasarnya. Pembendarahan dari kebijaksanaannya, dharma sejati dari kendaraan tunggal, tidak dapat berdiam di dunia. Sehingga dia harus membabarkan sutra teratai dharma yang menakjubkan ini, harus dibabarkan meskipun dunia dipenuhi 5 kekeruhan. Sangat keras kepala, bukan hanya tidak mau mendengar, bahkan memfitnah Sang Buddha demi melindungi sutra ini dengan susah payah. Ingin kita dengan sebaiknya melindungi dan menegakkan Anupala, membabarkan pahala kebajikan dari menegakkan sutra, pahala kebajikan dari melindungi dan menegakkan atau Anupala sutra. Dalam hal ini Sang Buddha bersusah payah, sehingga dikarenakan orang yang menegakkan sutra itu, praktik berjasa pahala darinya belum sempurna. Orang jahat berniat jahat. Dia memfitnah Sang Buddha. Akan tetapi bagi Sang Buddha tak akan tergoyahkan. Tidak ada pengaruhnya. Bagi kita yang belajarnya setelahnya, manusia masa kini belajar membangkitkan tekad untuk melindungi dan menegakkan sutra, menyebarkan sutra, meskipun mendapat pengaruh dari lingkungan luar. Segala jenis angin kegelapan batin datang untuk menggoyahkan. Orang yang membina diri ini, praktik berjasa pahala darinya belum sempurna. Sangat mudah terpengaruh, sehingga seandainya menerima hujatan, apa yang dipelajari akan ditinggalkannya. Jadi adalah kesalahan berat karena praktik berjasa pahala darinya belum sempurna. Jika mendengar hujatan yang demikian, tekad pembinaan belum kokoh, kekuatan pembinaan diri belum terlalu dalam, akan sangat mudah terpengaruh. Masih harus dengan tekun mempelajarinya. Ingin menegakkan sutra ini, bersedia mengkokohkan kepercayaan diri, menyalin, membaca, mendengar, dan menyebarkan sutra, bersedia demikian melakukannya, akan tetapi telah terpengaruh, apa yang telah dipelajari sudah tidak berguna, telah ditinggalkan karena mendengar orang-orang sedang memfitnah. Dia sendiri telah terpengaruh,
kemudian ditinggalkan. Beban kesalahan yang demikian sangatlah berat mempengaruhi orang lain, mengakibatkan karma diri sendiri, menciptakan kekuatan karma yang penuh rintangan. Bagaimana membalas kekuatan karma yang demikian sangatlah berat. Beberapa orang akan berpikir, tidak mungkin ada orang yang memfitnah seperti ini. Bukankah dia masih sangat jaya? Ya, dia masih sangat jaya dalam kehidupan ini. Namun, kekuatan karma apa yang akan dibawanya di masa mendatang? Di depan mata memang kelihatan masih jaya. Hidup ini tidak kekal. Apakah di kehidupan ini atau di kehidupan mendatang? Ini tidak diketahui. Kita harus percaya pada apa yang Buddha peringatkan kepada kita. Jangan halangi orang yang menegakkan sutra dan membangkitkan tekad. Kita seharusnya melindunginya, memujinya. Jika Anda memujinya, sebaliknya, jika dipuji dan dihormati akan berhasil dalam hal ilmu dan kebajikan yang dipraktikannya. Jika Anda dapat memujinya dengan baik dan mendukungnya, dia akan merasa nyaman dan akan memahami sutra ini dengan baik. Isi dari sutra ini, prinsip kebenaran, dia secara alami akan membangkitkan tekad, memperkokoh keyakinannya, akan menerima dan menegakkan dengan baik. Lakukan penelitian mendalam dengan baik, terjun ke dalam kerumunan orang banyak untuk menyadarkan para makhluk. Jika dapat demikian, maka akan berhasil dalam hal ilmu dan kebajikan yang dipraktikannya. Artinya, ingin memberitahu kita untung dan rugi. Apakah kita mau memuji orang yang menegakkan sutra ini, ataukah mau memfitnah orang yang menegakkan sutra, menerima dharma, menerima ajaran ini dan mempraktikkan dalam tindakan nyata ini? Apakah Anda mau memujinya ataukah memfitnahnya? Untung dan rugi dua sisi ini, jadi kita harus sangat berhati-hati. Kedua sisi yang disebutkan bukanlah halangan bagi Buddha, tapi merupakan halangan yang sangat besar bagi para praktisi pemula. Memfitnah Buddha, memarahi Buddha tidak berpengaruh pada Buddha, tetapi terhadap diri sendiri. Itu adalah karma yang sangat berat. Bagi para praktisi pemula, merintanginya, praktisi pemula yang tekad pembinaan diri belum teguh, pengaruh yang diterimanya akan sangat besar. Jadi, ajaran Buddha pada orang yang antusias untuk menyebarkan Dharma, karena demikian maka akan terputus. Akar keyakinan, tekad pembinaan diri akan putus. Ini adalah dampak bagi orang yang menerima fitnah. Jadi, orang yang memfitnah kitab sutra, selain memutus akar keyakinan orang lain, tekad pembinaan diri, dosa karmanya sendiri juga akan berlipat ganda. Dibandingkan dengan memarahi Buddha, dosa karma memfitnah Buddha masih lebih berat. Karena Buddha tidak terpengaruh, karena praktisi pemula telah menerima pengaruhnya, jadi orang yang memfitnah penegak sutra, dosa karma akan tumpang tindih berlipat-lipat. Jadi, kita harus sangat berhati-hati. Karma, mengapa di dunia bisa melihat banyak orang yang menderita? Hidup manusia begitu dilahirkan, kedua balasan karmanya, karma lingkungan dan karma langsung, adalah di tempat yang paling-paling menderita. Seperti di Afrika Selatan sudah musim dingin, bodhisattva di Afrika Selatan mulai melakukan bakti sosial pembagian beras putih. Yang dapat mengambilnya, mereka akan datang mengambilnya sendiri, mengambil beras untuk melewati musim dingin. Yang tidak mampu untuk mengambilnya, bodhisattva ini akan mengantarnya sendiri ke rumahnya.
orang yang tidak dapat mengambilnya sendiri. Semuanya adalah orang yang benar-benar menderita. Seperti tahun 2016, pertengahan bulan Juni, insan suci di Durban, Afrika Selatan, sekumpulan besar bodhisatwa, yaitu besar berasnya, akan diantar kepada keluarga tidak mampu untuk mengambil sendiri. Melihat mereka mengantarnya di sepanjang jalan, melihat keluarga tersebut seperti sedang berada di neraka, sekumpulan bodhisatwa ini menggunakan mobil untuk mengangkutnya hingga jalan yang tidak dapat dilalui oleh mobil. Orangnya lalu turun, memanggul beras ini melewati jalan yang sangat susah untuk dilewati hingga tiba di depan rumah keluarga itu. Di antaranya ada satu keluarga, orang belum sampai di tempat sudah tercium bau yang sangat amis dan sangat bau. Dari kejauhan terlihat ada sekelompok orang berada di samping rumah tersebut. Ada apa sebenarnya? Ternyata ada seekor kambing hidup, sekelompok orang yang menyembelihnya hidup-hidup di tempat itu, memotong-motongnya di sana dan memotongnya berdarah-darah saat memisahkannya. Sekelompok bodhisatwa ini merasa sangat pilu, merasa tidak tega terhadap kambing tersebut. Kasihan dan ketidakberdayaan kambingnya dipotong sampai berkeping-keping. Tapi lebih kasihan kepada sekelompok orang ini. Mereka di tempat itu sepasang tangan berlumuran darah. Di tempat itu serasa seperti neraka di dunia. Di samping rumah ini, beberapa relawan suci telah sampai di depan rumah tersebut. Dari dalam rumah keluar seorang ibu, bukan berjalan dengan kaki keluar, tetapi dengan berlutut merangkak keluar. Sepasang kakinya telah meringkuk ke belakang, tangannya menopang tubuhnya. Kedua kakinya berlutut, dengan begitu merangkak keluar sendiri seperti itu. Di belakangnya ada satu lagi, itu anaknya yang sedang mabuk. Sama juga kedua kakinya meringkuk ke depan, hanya duduk seperti itu. Kedua tangannya juga sama, untuk menopang berjalan keluar. Melihat keadaan ibu anak seperti ini, hal yang lebih menyedihkan lagi adalah anaknya mabuk. Setelah keluar, berteriak dengan keras dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya mabuk, saya," dan lain-lain. Berbicara dengan kata-kata orang mabuk, sangat kasihan melihatnya. Relawan itu tidak berdaya. Apa yang harus dikatakan kepadanya? Tidak mengerti. Saya akan memberitahukan kepada mereka, jangan minum alkohol. Tapi ketika berbalik, di sisi lain ruangan ada sekelompok orang duduk di tanah sambil minum. Di belakang ada setumpuk botol minuman. Tak berdaya, mereka terpaksa memberikan beras kepada mereka. Yang mabuk dan meringkuk kakinya juga melihat beras dan segera memikul beras di pundak. Juga ada cara meringkukkan tubuhnya, mengangkat beras ke dalam rumah. Para relawan suci ini dengan segera menggunakan angpau merah memberikan kepada ibunya. Ibu segera menerima angpau dan bersyukur, menyimpan ke dalam tas di depan dadanya. Terlihat lagi di sebelah rumah ada orang yang sedang minum, benar-benar sangat disayangkan. Seolah mabuk dan bermimpi penderitaan makhluk di neraka. Setelah para insan suci pergi, ketika mereka tiba di samping mobil, datang seseorang. Dia bilang dia mabuk dan dia berkata, "Saya juga sangat miskin.
Jadi, kepada relawan seci meminta beras, barang pada saat ini di antara sekelompok relawan seci ini ada seorang yaitu pemuda berangkat dari Taiwan ke sana. Dia bernama Chu Heming. Berkata kepadanya, Anda bukan sangat miskin, namun Anda itu mabuk. Anda seharusnya menjadi relawan, memiliki sepasang kaki dan tangan yang utuh, tetapi tidak bekerja, malah menjulurkan sepasang tangan meminta kepada orang lain. Anda tidak benar seperti ini. Orang yang bilang dia mabuk dan menyebut mau meminta barang ke orang tiba-tiba menjadi tersadarkan. Ia berkata, baik, baik, baiklah, kelak saya akan bergabung menjadi relawan. Setelah itu ia pergi secara baik-baik. Anak muda ini, Chu Hangmin, ini dari Taiwan pergi ke sana. Usianya masih amat muda, hendak membimbing para relawan ini, hendak mengarahkan agar mereka bisa lebih tekun dan giat lagi. Ia mendampingi kelompok orang ini yang akan mengantarkan beras. Ia sungguh-sungguh menampakkan kebijaksanaannya, menunjukkan murka Vajra untuk memacu semangat lelaki mabuk yang berbadan sehat. Laki-laki pemabuk ini juga demikian. Begitu dihardik dengan kata-kata, ia menjadi tersadarkan. Tidak berani meminta barang lagi, ia bilang, baik, saya akan menjadi relawan saat saya punya kesempatan. Lihatlah, inilah alam manusia. Sesungguhnya, miskin adalah kondisi dari batin, butuh orang lain untuk untuk membangunkan kekayaan batinnya. Maka, setelah lelaki mabuk tadi pergi, Tuan Chu yang masih amat muda ini menoleh. Chu Hangmin menoleh ke arah para relawan. Ia berbicara kepada kelompok relawan dari suku Chulu ini. Mereka adalah para pemuda dan juga secing. Ia berkata kepada mereka demikian. Suku Chulu asli, kaum laki-lakinya adalah pejuang. Ia memberi semangat kepada mereka. Kalian semua adalah pejuang yang bisa menjaga keluarga kalian. Kalian anak-anak muda, apakah kelak kalian bersedia menjadi pejuang Julu, laki-laki yang menjaga keluarga kalian? Para pemuda itu satu suara menjawab, kami pasti akan menjadi laki-laki baik yang sungguh-sungguh memikul tanggung jawab. Ini adalah kekuatan dari suatu pengajaran di alam manusia yang seperti neraka ini. Chu Heming membimbing kelompok orang ini, mendidik mereka agar mensyukuri berkah saat melihat penderitaan. Dengan menggunakan kondisi seperti demikian untuk memberikan pengajaran, hal ini bukan urusan yang mudah. Seperti inilah mereka terus melanjutkan perjalanan, terus membagikan bantuan. Mereka sampai di satu tempat, menggunakan kontainer atau kapal yang sudah dimodifikasi menjadi satu taman kanak-kanak. Di sanalah meminjam sebuah tempat kepada mereka untuk rapat di dalamnya. Frank Chu atau Chu Hangmin dan relawan dari suku Julu, lalu mereka saling sharing atau berbagi pendapat mereka masing-masing di tempat itu. Dia berkata kepada mereka, mengatakan, kita harus selalu sadar atau bijaksana untuk menjadi satu orang yang bertanggung jawab, harus menaati 10 sila seci. Dia mulai menjelaskan 10 sila seci. Setelah itu dia berkata, semua orang hendaknya berikrar dan menjadi purna zaman sekarang atau modern. Dia pun mulai menjelaskan cerita purna untuk didengar orang-orang ini. Orang-orang ini biasanya juga sama melakukan apa yang kita lakukan.
Saya di sini menjelaskan sutra, mereka di sana juga mendengarkan. Oleh karena itu, mereka juga telah mendengarkan cerita tentang Purna membangun ikrar untuk pergi ke tempat yang paling-paling susah untuk dibimbing, paling keras, tempat yang paling penuh penderitaan untuk menyadarkan para makhluk. Oleh karena itu, semua orang di tempat atau rapat itu, mereka mulai berpikir lagi. Ingin menjadi purna zaman sekarang atau modern, semua orang membawa spirit ini masuk ke tengah orang-orang yang paling menderita untuk menyadarkan sekumpulan orang yang menderita ini, menyebarkan dan menanamkan benih cinta kasih. Di tempat-tempat yang paling menderita ini, mereka di tempat itu pun demikian berikrar agung. Sekelompok relawan ini, karena adanya anak muda ini, selain muda juga berkemampuan. Seorang penegak sutra dan pembabar dharma. Di tempat itu, membimbing orang merupakan Purna Maitreya Putra pada zaman ini. Dia tidak hanya membabarkan dharma di tempat tersebut, juga memimpin orang-orang di sana serta berkontribusi. Melihat hal ini benar-benar membuat orang sangat bahagia. Tempat tersebut berjarak sangat jauh dari Taiwan. Namun, dharma mereka meresap hingga ke dalam hati dan mempraktikannya secara nyata. Menjalankan dengan cara seperti itu merupakan murid master yang baik, juga merupakan bodhisattva di ajaran Buddha yang telah membangkitkan tekad luhur. Juga terlihat bagaimana semua orang menghormatinya serta menyayanginya, layak menjadi panutan semua orang. Muda-mudi juga harus setara dengannya, melindungi penegak dharma, pelindung sutra, diri sendiri menerima, membabarkan dan mengajarkan dharma berdana, serta masuk ke dalam masyarakat membantu yang membutuhkan. Oleh karena itu, kita seharusnya menjadikannya sebagai panutan. Saya sendiri pun sangat kagum padanya dan sangat terharu. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Seandainya ada seseorang yang mencari jalan kebudayaan selama 1 kalpa mengatupkan telapak tangan di hadapanku dan memberi pujian dengan gata yang tak terhingga. Dikarenakan pujiannya terhadap Buddha akan memperoleh pahala kebaikan yang tak terhingga. Namun seseorang yang memberi pujian pada orang yang menegakkan sutra, berkahnya akan melebihi itu. Ini semua orang sudah bisa memahaminya. Jika bisa menggunakan kata-kata yang bajik dan indah untuk memuja Buddha di hadapannya, tentu akan ada pahala kebajikannya. Karena dia memuja Buddha, tentu akan mempelajari ajarannya. Karena dirinya menghormati dan yakin kepada Buddha, demikian pula orang tersebut akan memiliki pahala kebajikan yang tak terhingga. Dan jikalau ada orang yang juga memuji dan menegakkan sutra, orang yang bersedia menegakkan sutra di kemudian hari, pahala kebajikan orang ini, berkah maupun kebajikannya akan jauh lebih besar dibanding ketika Buddha berada di dunia. Sehingga kita hendaknya bersungguh hati, memuji, melindungi, dan mendukung orang yang menegakkan sutra. Selanjutnya, naskah sutra demikian mengatakan, selama 80 koti kalpa menggunakan objek yang paling menakjubkan dari bentuk dan suara, serta berbauan, rasa dan sentuhan, sebagai persembahan bagi orang yang menegakkan sutra. Setelah memberikan persembahan demikian, seandainya dapat mendengarkan sutra ini barang sejenak,
seharusnya merasa senang dan bersyukur, seraya berpikir, "Aku sekarang telah mendapatkan manfaat besar." Untuk waktu yang sangat lama, 8 kotikalpa adalah waktu yang sangat lama. Dengan menggunakan bentuk dan suara yang paling menakjubkan, benda yang berwujud dan suara, serta hal-hal yang dapat dicium dan sebagainya, seperti itu memberikan persembahan kepada mereka yang menegakkan sutra. Setelah memberikan persembahan demikian, seperti itu memberikan persembahan seandainya dapat mendengarkan sutra ini barang sejenak menggunakan waktu yang lama untuk memberikan persembahan. Selain itu, untuk sesaat, untuk waktu yang singkat, dapat mendengarkan sutra seperti ini, seharusnya merasa senang dan bersyukur. Kita terus-menerus untuk waktu yang lama memberikan persembahan kepada Sang Buddha, memberikan persembahan kepada yang menegakkan sutra. Yang lebih penting untuk kita adalah harus mendengarkan sutra. Kita hanya mengatakan, "Saya melindungi dan mendukungmu," bukan hanya melindungi dan mendukungnya, sudah cukup. Berapa lama kita melindungi dan mendukung, ini tidak sebanding dengan orang yang mendengarkan dan menegakkan sutra dalam waktu singkat. Karena setelah mendengarkan sutra, memasukkannya ke dalam hati dengan sendirinya, kita akan membangkitkan tekad. Setelah kita memahami nilai kebenaran, kita juga boleh menyebarluaskan dan mewariskan Dharma. Oleh karena itu, seharusnya merasa senang dan bersyukur. Kita harus bersukacita, dapat mendengarkan sutra dan memahami nilai kebenaran. Kita mempunyai cara untuk menyebarluaskan Dharma. Oleh karena itu, kita sendiri harus bersukacita. Aku sekarang telah mendapatkan manfaat besar. Kita dalam jangka waktu yang begitu lama memberikan persembahan, memberikan dukungan, dan sungguh bisa mendengarkan sutra ini, seharusnya sangat bersukacita akan sutra ini. Sang Buddha setelah 42 tahun membabarkan sutra, baru membabarkan sutra teratai. Kalian pikirkan saja, bukankah ini merupakan kesempatan yang sangat langka? Setelah 40 tahun baru mendengarkan sutra, setiap orang bisa mencapai kebuddhaan menggunakan jangka waktu yang lama dalam memberikan persembahan kepada Buddha, menggunakan jangka waktu yang lama dalam melindungi dan mendukung, hingga 40-an tahun kemudian Sang Buddha mulai menunjukkan harapan mendasarnya. Beliau membabarkan sutra teratai, maka seharusnya kita sangat merasakan sukacita, sangat senang, sangat sukacita. Maka ini adalah memiliki keyakinan pada Dharma yang menakjubkan ini adalah induk dari segala pahala kebajikan dari semua Buddha. Itu sebabnya memberikan sepatah kata pujian padanya atau mendengarkannya barang sejenak, semuanya cukup untuk membangkitkan manfaat tak terhingga bagi diri sendiri dan orang lain. Berkah dan manfaatnya adalah tak terbandingi. Sutra teratai yang menakjubkan adalah induk dari segala pahala kebajikan dari semua Buddha. Kita harus yakin, kita mengatakan, keyakinan adalah sumber dari jalan dan induk dari segala pahala kebajikan. Kita bisa meyakini surat teratai karena sutra teratai mengajarkan jalan mencapai kebuddhaan. Kita harus mengakumulasi banyak pahala kebajikan. Sutra ini terus mengajarkan kepada kita dari bab pendahuluan hingga sekarang. Semuanya mengajarkan kepada kita
untuk kembali pada sifat hakiki tata, kembali pada mestika yang ada di dalam diri kita, namun kita harus melewati jalan bodhisatwa ini. Inilah jalan, inilah ajaran Sutra Teratai. Sehingga itu sebabnya memberikan sepatah kata pujian padanya. Pujian ini artinya memuji mereka yang menegakkan sutra kata ini. Kalau kita bisa mendengarkannya barang sejenak, kata-kata ini, kalau bisa kita dengarkan meskipun hanya sejenak, kalau kita mendengarkannya akan sangat bermanfaat bagi diri kita. Kalau kita bisa mendengarkan sutra hingga masuk ke dalam batin, sebenarnya akan membawa manfaat bagi kita sendiri. Karena apa yang diajarkan sutra teratai kepada kita ketika membawa manfaat bagi diri sendiri, pada saat yang sama kita memahami prinsip kebenaran dan bisa membawa manfaat bagi orang lain. Jadi dengan membangkitkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, berkah dan manfaatnya adalah tak terbandingi. Jadi berkah dan manfaat ini sangatlah besar. Ini tidak sama seperti sutra lain yang kita dengar. Kalau sutra teratai bisa masuk ke dalam batin, kita pasti akan membangkitkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kita tidak boleh menciptakan karma dan harus lebih maju lagi. Harus melebur ke tengah orang banyak untuk menciptakan berkah. Ini tidak sama. Berkah berlipat ganda dan pahala kebajikan tidak terhingga. Jadi, selama 80 koti kalpa menggunakan objek yang paling menakjubkan. 80 koti kalpa melambangkan 8 kesadaran. Bentuk menakjubkan adalah pewangian, bunga, dan materi lainnya. Suara menakjubkan adalah berbagai jenis musik, menggunakan segala bentuk dan suara yang menakjubkan di dunia. 80 koti kalpa adalah perumpamaan untuk 8 kesadaran. Jika berbicara dari sisi waktu, itu adalah sangat panjang. Jika kita menggunakan 8 kesadaran, mata, telinga, hidung, lidah, pikiran ini adalah 6 kesadaran. Dan jika kita masuk lagi akan menuju ke kesadaran ke-7. Ketika melihat apa yang ada di luar, lalu diserap oleh kesadaran pikiran, kemudian merenungkannya dengan sungguh hati, inilah kesadaran ke-7. Saya menginginkan, maka saya akan berupaya untuk mendapatkan. Bagaimana untuk merebut dan memperolehnya dengan menghalalkan segala cara, ini kemudian akan menciptakan karma. Jikalau melihat banyak orang yang menderita di luar sana, melihat kondisi ini dan menyimpannya ke dalam pikiran, lalu berpikir bagaimana membantu mereka, menggunakan berbagai metode untuk membantunya, menerapkan kewelas-asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Ini juga merupakan kerja dari kesadaran ke-7. Kesadaran ke-7 merenungkan apakah itu akan menciptakan berkah atau menciptakan karma. Ini terjadi di kesadaran ke-7. Dan ketika kita bertindak yang menciptakan berkah bagi masyarakat, dan benih sebab yang kita dapatkan kembali akan tersimpan di kesadaran ke-8. Ini telah kita ketahui semuanya, akan tetapi jika karena keserakahan dan menciptakan segala karma, maka yang kembali adalah benih karma buruk. Itu juga akan tersimpan dalam kesadaran ke-8, maka 80 koti kalpa yang melambangkan 8 kesadaran, demikian yang kita alami, sehingga bentuk menakjubkan adalah pewangian, bunga, dan materi lainnya. Apapun yang berwujud di dunia ini, suara menakjubkan adalah dengan menggunakan berbagai musik, ataupun suara dari pujian dan lain sebagainya. Demikian memberi persembahan dengan berbagai macam dan memberi pujian seperti kita sutra makna tanpa batas.
Harus bagaimana bisa membuat semua orang dapat mengingatnya adalah dengan syair. Syair diubah menjadi lagu supaya semua bisa menyanyikannya, bisa membuat semua orang menyelami sutra, bisa dengan isyarat tangan dan lain-lain. Ini adalah suara pujian yang halus dan menakjubkan, memuji orang yang menegakkan sutra ini. Oleh karena itu, serta berbauan rasa dan sentuhan sebagai persembahan bagi orang yang menegakkan sutra, berbauan menakjubkan dan rasa menakjubkan serta objek sentuhan hendaknya memberikan persembahan demikian kepada orang yang menegakkan sutra. Kita harus bagaimana menyebarkan dharma dengan suara, dengan musik, ritual musik, dan lain-lain juga bisa. Agar orang bisa merasakannya, ini adalah peragaan yang pertama. Kita di Sutra Makna Tanpa Batas juga demikian. Dengan bermacam-macam suara, dengan bermacam-macam cara pujian. Setelah memberikan persembahan demikian, seandainya dapat mendengarkan sutra ini barang sejenak, setelah memberi persembahan seperti ini, seandainya dapat mendengarkan sutra ini barang sejenak, persembahan yang seperti ini, seandainya kita bisa mendengarnya dan masuk ke dalam hati, setelah memberi persembahan seperti ini, demikian kita mendengarnya. Kita juga bisa bergabung di dalamnya adalah seperti tahun 2016 keluar kali ini, walaupun dari Taipei, barisan tim penabuh genta dan gendang juga sama dengan naskah sutra disunting keluar dengan nyanyian pujian melalui suara agar semua bisa bersuka cita. Sampai di Kaohsiung juga demikian. Sama-sama menyelami dharma dengan tubuh dan bahasa mengungkapkannya. Bagian dharma ini berada dalam tubuh dan batin. Semua bisa diekspresikan keluar. Ini juga satu jenis persembahan. Oleh karena itu, seharusnya merasa senang dan bersyukur, seraya berpikir, aku sekarang telah mendapatkan manfaat besar. Seharusnya dalam hati muncul perasaan maha sukacita. Sebab pada hari ini aku telah mendapatkan manfaat besar. Jika bisa demikian, mendengar suara seperti ini, atau merasakan pujian semacam ini, ajaran Buddha dapat ditulis ke dalam bahasa yang begitu indah. Dengan demikian, supaya kita dapat membaca dan melafalkan, agar kita memahami dan mengingatnya. Kemudian setiap orang juga bisa mengekspresikan dengan bahasa tubuh mereka. Semua orang bersatu hati, bernyanyi serempak. Ribuan orang membentuk satu suara. Ribuan orang melakukan gerakan bahasa isyarat bersamaan. Semua memiliki pemikiran yang sama. Semuanya dengan rasa hormat yang sama. Semuanya menyanyikan pujian yang sama. Semuanya dengan niat pikiran yang sama untuk menyebarkan dharma. Kalian pikirkan ini. Bukankah sangat indah untuk waktu yang begitu lama, selama 80 koti kalpa, melambangkan mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran demikian. Lihatlah, jika setiap orang melakukan 1 menit, maka dengan 1000 orang menghasilkan 1000 menit. Dan 10.000 orang menghasilkan 10.000 menit. Pada saat yang sama, mereka yang melihat ini memunculkan sukacita. Saat yang sama muncul sebersit niat kebajikan. Kalian pikirkan, ribuan orang mendekati puluhan ribu orang. Pada saat yang sama, menampilkan suara yang menakjubkan. Suara menakjubkan, mereka terlihat begitu indah, begitu teratur dan rapi. Ketika orang mendengarnya, begitu enak di telinga, begitu suka cita.
Saat bernyanyi, mereka begitu damai, begitu leluasa. Coba kalian pikirkan, bukankah ini adalah kekuatan yang sangat besar sehingga dikatakan 5 objek indera kesadaran kedelapan adalah berinteraksi dengan 5 objek indera, 5 akar bersentuhan dengan kondisi luar, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh. Ini bersentuhan dengan 5 objek indera luar, bentuk, suara, berbauan, rasa, sentuhan. 5 objek indera ini bisa mencemari sifat batin kita. Kita manusia awam karena 5 objek indera ini memancing mata, telinga, hidung, lidah, tubuh kita melakukan banyak karma buruk. Maka ini adalah 5 objek indera yang mencemari sifat hakiki kita, membuat kita mengundang noda batin kerisauan. Berinteraksi lagi, tubuh menciptakan karma, tumpang tindih, pergi melakukannya. Membuat kesadaran kedelapan kita, memasukkan benih hukum sebab akibat, tidak bisa kita tentukan sendiri. Balasan karma langsung, balasan karma lingkungan. Lahir di tempat yang paling menderita, alam neraka atau alam binatang, yaitu tempat yang miskin dan menderita, pada ketidakkekalan samsara, pada tempat yang penuh ketakutan. Kita sekarang mempunyai tubuh manusia, juga bisa mendengar dharma. Ini sebenarnya kotikapa. Pokoknya, bila kita menyentuh ajaran Buddha, kita sama juga akan berada dengan benih sebab dari memberikan persembahan dengan 5 objek indera selama kotikapa, serta dapat mendengarkan ajaran dari kendaraan tunggal dalam waktu singkat. Makanya, bersyukur dapat memperoleh kebodian dan senang dapat memperoleh manfaat besar. Waktu yang panjang, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, kesadaran, semuanya bersentuhan dengan Dharma Buddha. Semuanya mendengar nilai kebenaran yang benar. Kita semua menuruti ajaran ini, mempraktikkan dengan tindakan, sehingga dengan benih sebab dari memberikan persembahan dengan 5 objek indera selama kotikalpa, pada 5 objek indera ini kita membuat benih kebudaan. Benih itu bisa sementara mendengarkan Dharma Buddha, kita bisa membangkitkan tekad, kita harus merasa senang dan bersyukur, membuat kita sedikit saja, kita sudah bisa terbangun. Praktik di jalan bodhisattva bukankah sudah mendapatkan manfaat besar, sehingga dikatakan bila kita bisa demikian, seandainya dapat mendengarkan sutra ini barang sejenak, seharusnya merasa senang dan bersyukur, seraya berpikir, aku sekarang telah mendapatkan manfaat besar. Sama juga 5 akar kita, 5 objek indera, 5 akar berinteraksi dengan kondisi luar. Dari 5 akar kita melihat kondisi luar, kita menuju yang baik, bangkitkan tekad, buat 5 objek indera, bentuk, suara, berbauan, rasa, sentuhan, berbagai benda yang baik, kita beri persembahan. Lihatlah beras itu adalah benda yang paling baik. Dari bodhisattva pindahkan ke tempat orang yang paling menderita. Terhadap mereka, orang itu juga akan menjadi Buddha di masa mendatang. Bodhisattva sekarang memberi persembahan pada makhluk menderita yang akan menjadi Buddha. Ini juga memberi persembahan sehingga kita menggunakan kondisi batin demikian dalam belajar ajaran Buddha. Baik-baik memahami nilai kebenaran yang mendalam dalam sutra Buddha, harus dengan senantiasa lebih bersungguh hati.